Kisah pilu Elisabeth Fritzl, 24 tahun disekap dan diperkosa ayah kandung hingga lahirkan 7 anak. Penyekapan yang dilakukan Joseph Fritzl bak neraka bagi Elisabeth. Selama 24 tahun itulah ia disiksa dan diperkosa berkali-kali hingga melahirkan 7 anak. Kisah ini akhirnya terungkap pada 2008. Inilah kisah pilu Elisabeth Fritzl. Mimpi buruk Elisabeth Fritzl dimulai saat tanggal 28 Agustus tahun 1984 ketika usianya menginjak 18 tahun. Saat itu Joseph memanggil putrinya ke ruang bawah tanah keluarga dengan alasan membutuhkan bantuan untuk memperbaiki pintu. Ketika Elisabeth sedang memegang pintu, Joseph mengayunkannya sehingga sang putri masuk, jatuh dan pingsan karena disekap dengan handuk yang diberi obat bius. Menghilangnya Elisabeth tentu saja membuat ibunya, Rosemary, panik dan langsung mengajukan laporan orang hilang. Polisi pun bertindak, namun berminggu-minggu kemudian, sepucuk surat yang diklaim berasal dari Elisabeth datang ke rumah mereka. Dalam surat itu, Elisabeth menyatakan bahwa sudah bosan menjadi bagian dari keluarga Fritzl dan memilih untuk pergi. Joseph pun mengatakan pada polisi bahwa ia tak tahu di mana putrinya berada. Bahkan ia memiliki dugaan bahwa Elisabeth bergabung dalam pemujaan agama tertentu karena sang putri pernah menyinggungnya. Tentu saja ia tahu di mana Elisabeth, yakni hanya 6 meter di bawah ia dan polisi itu berdiri. Ruangan sempit inilah yang akan terus dilihat oleh Elisabeth Fritzl selama 24 tahun. Usai datangnya surat tersebut, kasus Elisabeth makin hilang dan terlupakan. Namun tidak bagi Joseph. Ia justru lebih bebas menggauli anak perempuannya yang sudah ia lakukan sejak Elisabeth berusia 11 tahun. Tiap pukul 9 pagi, Joseph akan datang ke ruang bawah tanah untuk membuat rancangan mesin. Terkadang ia juga datang pada malam hari. Melihat begitu intensnya sang suami di gudang bawah tanah, Rosemary tidak curiga. Ia malah menganggap Joseph suami yang pekerja keras. Selain bekerja, Joseph ternyata memperkosa putrinya 3 kali seminggu. Joseph menemuinya di malam hari, membuatnya menonton film porno dan kemudian memperkosanya. 2 tahun berada di kurungan, Elisabeth hamil namun keguguran dalam usia kandungan 10 minggu. Namun ia hamil lagi 2 tahun kemudian. Lahirkan anak dan berusaha mendidik mereka dalam keterbatasan. Pada Agustus tahun 1988, seorang bayi perempuan lahir bernama Kirsten. 2 tahun kemudian, Stefan lahir. Selama berada di kurungan, Joseph membawakan makanan dan air untuk mereka seminggu sekali. Elisabeth juga berusaha untuk mendidik 2 orang anaknya dalam keterbatasan ruang bawah tanah. Selang beberapa tahun kemudian, Felix lahir dan tinggal di bawah tanah bersama mereka. Tidak hanya Kirsten, Stefan dan Felix, Elisabeth juga anak-anak lainnya. Elisabeth juga sempat melahirkan anak kembar namun salah satunya meninggal tak lama setelah dilahirkan, langsung dibakar Joseph dalam pembakaran. Anak-anak Elisabeth juga ada yang dirawat oleh Joseph dan Rosemary, yaitu Lisa, Monica dan Alexander yang dibesarkan sebagai cucu. Untuk menyembunyikan perbuatan bejatnya, Joseph ternyata membuat skenario penemuan bayi di rumah mereka. Bayi itu akan dibungkus rapi, ditinggalkan di depan rumahnya dan diberikan surat seolah dari orang tua yang tak bisa merawat anak itu. Petugas sosial pun mengizinkan keduanya merawat anak-anak itu. Awal mula pembebasan Elisabeth karena Kirsten sakit. Anak pertama Elisabeth, Kirsten, menjadi awal pembebasannya. Pada 2008, Elisabeth memohon pada Joseph untuk membawa Kirsten yang saat itu berusia 19 tahun untuk ke rumah sakit karena kondisinya kritis. Awalnya enggan, Joseph akhirnya setuju membawanya ke rumah sakit. Kirsten didiagnosa gagal ginjal. Para petugas medis menemukan secarik surat di saku Kirsten dari Elisabeth yang meminta pertolongan. Elisabeth juga memohon untuk pergi menemui Kirsten. Joseph akhirnya memutuskan untuk membebaskan Elisabeth bersama Stefan dan Felix. Ia juga mengklaim Elisabeth akhirnya memilih untuk pulang usai pergi selama 24 tahun. Kepergian Elisabeth dan Joseph ke rumah sakit ternyata berujung penyergapan keduanya. Elisabeth awalnya diam, namun usai diyakinkan tidak akan bertemu dengan Joseph, ia akhirnya menjelaskan semuanya. Elisabeth dan anak-anaknya masuk dalam program perlindungan. Joseph dihukum penjara seumur hidup dan akhir kisah Elisabeth Fritzl tanggal 28 April tahun 2008, Joseph mengakui kejahatannya. Ia juga memperlihatkan sebuah pintu kecil tersembunyi yang dibuka dengan kode rahasia sebagai penjara bagi Elisabeth dan 3 anaknya. Rosemary tak tahu apa yang terjadi pada Elisabeth. Sehari kemudian, tes DNA juga membuktikan bahwa Joseph adalah ayah bagi 6 anak Elisabeth. Joseph yang saat itu berusia 73 tahun didakwa atas tuduhan pemerkosaan, kasus inses, penahanan orang, pembunuhan dan penyekapan. Alhasil ia dipenjara seumur hidup. Dr. Adelheid Kastner, psikiater, menyimpulkan pengalaman masa kecil Joseph yang diasuh oleh ibu yang brutal telah mendorongnya menjadi sosok yang suka mengendalikan orang lain dan ia melampiaskan pada putrinya. Elisabeth akhirnya tinggal normal bersama anak-anaknya. Mereka tinggal di desa yang dirahasiakan di Austria yang hanya dikenal sebagai desa X. Mereka juga mendapatkan identitas baru untuk menghindari mereka dari media yang akan menguak luka.